Laga Indonesia versus Jepang menjadi laga yang cukup krusial nih bagi langkah Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya pertandingan nanti, sedikit banyak bakal mempengaruhi nih jalannya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ya kan. Nah, pasti kalian udah punya perkiraan formasi apa nih yang cocok buat lawan Jepang dan pemain-pemain mana aja yang bisa masuk starting line up. Kita tahu dong Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia kali ini tim yang menurut gue bukan tim yang kuat ya, tapi tim yang sangat-sangat super kuat. Jadi Indonesia mesti ekstra waspada nih. Apalagi di pertemuan terakhir kita lawan Jepang di babak penyisian grup Piala Asia yang awal tahun kemarin ya, Januari 2024, itu Indonesia kalah 3-1 ya kan. Dan lawan Jepang nanti sih, biarpun Sinteyong sering nurin dengan pola formasi 3-4-3 ataupun 3-5-2 ataupun formasi sejenisnya, gue sih punya bayangan nanti lawan Jepang coba pakai formasi 4-4-2. Di sisi back kiri ada Justin Hapner, center back ada dua Rizky Ridho sama Jay Izes, di back sayap kanan turunin Kevin Dix. Kenapa main dengan pola 4 back? Ya karena kalau kita lihat rekaman pertandingan Jepang ya, apalagi yang pertandingan terakhir lawan Australia tuh Jepang terlalu overpower ya kan. Ball position menang. Terus apalagi tuh shoot on target unggul jauh dibanding Australia. Ingatnya apa? Artinya Jepang main sangat-sangat ofensif dan main high press. Nah, untuk menghadapi pola high press Jepang, kita butuh pemain bertahan yang banyak nih di belakang nih untuk proses build up. Kalau dari line up tadi kita lihat Izes, Kevin Dix, ini bukan pemain tipikal yang gampang grogi ketika di-press sama lawan, tambah lagi Rizky Ridho ya kan lagi menanjak performanya. Pun begitu dengan Justin Hapner. Yang menurut gue sih dengan pola 4 back ini kita bakal bisa menghadapi pola high press yang bakal diterapin Jepang nanti di pertandingan besok nih, 15 November 2024. Dan ini juga bisa menjadi bisa menjadi tembok yang tangguh untuk menghadapi gelombang serangan yang bakal datang dari para pemain Jepang. Di lini tengahnya, di sayap kiri taruh Calvin Verdong. Nah, lini tengahnya ini Tom Hai, bisa Nathan Chown atau Marcelino Ferdinand. Gue lebih condong sih ke Marcelino Ferdinand. Nah, kanannya Eliano Reinders. Depannya tentunya duet Rafael Strike sama Ragnar Oratmangun. Nah, untuk sayap kiri ini Calvin Verdong, menurut gue sih kenapa gue pilih taruh di sayap kiri, karena apa ya, biar Indonesia ini nahan gempuran Jepang. Di sisi sayapnya mulai dari lini tengah udah dipampet tuh. Karena Calvin Verdong kita tahu dong di berbagai pertandingan timnas Indonesia dia sangat ciamik banget nih kalau dapat tugas untuk mengawal pemain lawan-lawan dari Indonesia. Lawan Australia dia oke, lawan Cina juga oke penampilannya. Lawan Jepang kita tahu sisi sayap kanan Jepang ini sangat berbahaya. Di sana ada Takefuso Kubo yang di pertandingan terakhir La Liga timnya Real Sociedad ngalahin Barcelona 1-0 dan Kubo terpilih sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut. Nah, dengan hadir Calvin Verdong menjadi pemain sayap kiri ini bisa menjadi barrier pertama nih untuk menghambat laju dari Takefuso Kubo untuk mengobrak-abrik lini pertahanan Indonesia. Nah, makanya sih menurut gue sih dengan pola 4-4-2 ini dengan Calvin Verdong ada di kiri, ini menurutnya bisa cukup efektif untuk menahan gempuran dari Jepang. Karena Jepang kita tahu dong di pertandingan Jepang ini sangat mengandalkan serangan dari sisi sayap kiri maupun sayap kanan. Dan tangannya juga berbahaya, tapi lebih berbahaya menurut gue nih pola serangan dari sisi sayapnya nih. Apalagi Kubo ini punya teknik di atas rata-rata pemain Asia nih. Pun begitu dengan Mitoma juga begitu, makanya ini perlu penumpukan pemain untuk mengawal pergerakan Kubo di sisi sayap kanan dari lini serang Jepang nih. Dengan hadirnya Verdong, di belakangnya ada Justin Hapner, dan di topang pemain tengah lainnya, ini bisa menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menahan laju serangan dari Jepang. Begitu juga di kiri. Di kiri, di sana ada Mitoma bersama klubnya Brighton and Hove Albion, baru aja ngalahin Manchester City, dan Mitoma tampil sangat mantap ciamik pas lawan Manchester City tuh Liga Inggris tuh ya. Ini juga bisa menjadi perhatian khusus Sinteyong nih. Nah, makanya pilihan gue Kevin Dix ditaruh sebagai back sayap kanan karena untuk menahan pergerakan Mitoma. Tentunya di sayap kanan ada tadi Eliano. Nah, tadi Eliano ini menurut gue punya kecepatan, punya visi permainan yang oke dan lincah. Dan kita butuh banget nih pemain kayak gini untuk menghadapi tim yang sekelas Jepang. Yang kualitasnya udah nggak diragukan lagi kan. Di tengah Jepang pun nggak kalah bahayanya. Nah, ada Wataru Endo, tambah lagi ada Minamino. Dan ini juga tugas berat buat di tengah Indonesia nih. Nah, menurutnya jangan hadirnya di tengah Tom Hai, ataupun temannya Manatan atau Marcelino Ferdinand. Nah, ini bisa menjadi bendungan awal ya kan. Bendungan awal untuk menahan aliran bola baik ke lini depan maupun sisi sayap dari Jepang. Nah, ini butuh banget nih
kerja kolektif dari seluruh pemain Indonesia dengan pola 4-4-2 untuk menahan serangan Jepang sejak dari lini tengah. Sebisa mungkin kita main dengan permainan pragmatis saja ya kan, jangan main dari awal main dengan garis pertahanan rendah. Kalau gitu dari awal begitu, ini Jepang bakalan asik banget nih untuk mencuri gol di menit-menit awal babak pertama. Sebisa mungkin kita dari awal babak pertama kita tahan serangan Jepang mulai dari lini tengah. Jangan langsung nunggu di belakang. Kita punya pemain kayak gitu, punya potensi banget untuk ngeladenin Jepang dengan pola permainan kayak gitu. Nah, ditambah lagi dengan pola 4-4-2. Ini Kevin Nix sama Justin Hubner plus Calvin Verdong ini bisa menjalankan dengan gaya bermain fullback nih. Kayak Kevin Nix bisa mundur maju, pun begitu dengan Justin Hubner bisa bergantian sama Calvin Verdong untuk mengisi posisi back sayap kiri ataupun dari sisi flank kiri, ya kan? Karena apa ya, salah satu kelemahan Indonesia kan selain build up, kalau musuh pressing tinggi ini build up-nya masih agak-agak kurang nih kan, apalagi kalau udah build up-nya kurang, main umpan-umpan jauh, long ball-nya sering nyasar tuh bolanya tuh ya kan. Nah, makanya dengan formasi pilihan gua tadi sih, gue sih berharap nih kita dalam sisi build up plus ketika ngebangun serangan counter attack ini kita jadi lebih efektif mainnya nih, nggak cepet kehilangan bola. Kita tahu dong Calvin Verdong ini punya kelebihan akurasi umpan-umpan crossing-nya ini sangat memanjakan para penyerang yang berada satu tim sama dia ya kan. Di klubnya Nijmegen itu nama klubnya Nijmegen, dia umpan-umpan crossing ini sangat-sangat berbahaya, udah kelas dunia lah. Nah, makanya nih di pertandingan Indonesia di bawah kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini, gue belum banyak melihat umpan-umpan crossing Calvin Verdong nih. Makanya Calvin Verdong kalau taruh di sayap kiri, jadi flank kiri, bisa optimis nih Calvin Verdong selain bisa nahan laju serangan para pemain sayap Jepang, dia juga bisa mengeluarkan kemampuannya yaitu umpan-umpan crossingnya. Ditambah lagi Calvin Verdong cukup lincah dalam mencari ruang di sisi half space pertahanan lawan untuk mengeluarkan tembakan geledeknya. Nah, dan juga bisa menjadi senjata Indonesia untuk membongkar lini pertahanan Jepang. Karena kita tahu dong, Jepang sejauh ini baru kebobolan 1 gol dari 4 pertandingan dan tampil sangat-sangat agresif. Lawan Cina bikin 7 gol, lawan Bahrain 5 gol, lawan Arab Saudi 2 gol, lawan Australia 1 gol, udah masukin 14 gol, kebobolan baru sekali. Dan ini Indonesia mesti punya exit plan nih. Ketika lini serang kita dipampet pergerakannya di kotak penalti Jepang, kita butuh pemain-pemain yang punya tendangan-tendangan akurat dari luar kotak penalti. Calvin Verdong salah satunya, Tom Haye juga bisa, Kevin Nix juga mahir banget tuh dalam urusan hal-hal kayak gitu ya kan. Tambah lagi kalau Marcheng main, Marcheng ini menurut gue pemain yang dia pun lagi nggak oke, performanya lagi menurun, tapi dengan hadirnya Marcheng di starting line up, menurut gue dia ini main yang nggak malas bergerak, dia bisa turun naik secara Spartan. Nah, ini kita butuh main kayak begini nih, mudah-mudahan sih Sintayong bisa nurunin starting line up kayak begitu tuh, mudah-mudahan. Tapi keputusan di tangan Sintayong ya kan. Nah, dan buat lini serang Rafael Strike sama Ragnar Oratmangu dengan pola awal 4-4-2 yang tadi gue sebutin, ini juga bisa berubah menjadi 3-5-2 ketika nanti kita bertahan 3-5-2 ataupun 5-3-2 nanti dalam pengembangan permainannya nih. Dan Rafael Strike sama Ragnar Oratmangu udah nggak diraguin lagi untuk kapabilitas dia untuk membantu lini pertahanan sekaligus mencari ruang di area pertahanan lawan. Dan satu tambahan lagi nih, Jepang sangat lihai banget nih. Ketika dia bangun serang dari sayap, ini banyak back-back lawan tertarik nih. 2, 3, bahkan 4 orang bisa ditarik sama pemain sayap Jepang, Mitoma ataupun Kuboto. Sehingga apa? Sehingga tengahnya kosong tuh, banyak ruang di lini tengah area pertahanan lawan-lawan dari Jepang. Dan ini mesti waspadain sama Sintayong. Makanya susah mungkin pampet tuh. Mulai dari lini tengah, serangan dari Jepang. Jangan sampai Jepang sering masuk ke area sepertiga akhir, apalagi di daerah kotak penalti, apalagi di sisi half space pertahanan Indonesia. Kalau ini sering terjadi nanti selama 90 menit, aduh bisa pusing kepala pendukung Indonesia ya kan. Tapi apapun nanti hasil akhir pertandingan Indonesia lawan Jepang, kita harus tetap dukung perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tentunya ya kan. Dan gue prediksi nih, di pertandingan nanti Indonesia bisa menang, tapi emang nggak gede peluangnya, di bawah 40% lah ya. Tapi namanya sepak bola itu bundar ya kan. Menurut gue sih pertandingan Indonesia-Jepang nanti ini udah kayak pertandingan Real Madrid lawan AC Milan. AC Milan yang di pertandingan saat itu tuh di UCL terakhir, berapa hari yang lalu ya, seminggu lebih yang lalu ya. Ini AC Milan bisa ngalahin Real Madrid dengan skor 3-1, padahal Madrid main dengan sangat-sangat super ofensif. Dan AC Milan bisa menang karena apa? Karena bertandang sangat baik. Nggak biar main Madrid sering-sering melakukan pergerakan berbahaya di area kotak penaltinya. Tambah lagi Milan counter attack-nya sangat-sangat boom, mematikan lini pertahanan dari Real Madrid. Nah, kalau Indonesia bisa main kayak gitu, gue yakin sih
Jepang bisa kita kalahin dengan skor tipis-tipis saja, 2-1. Tapi tentunya pasti banyak yang prediksi Jepang bakal menang. Bahkan ada yang prediksi Jepang bisa menang di atas 2 gol lawan Indonesia. Tunggu dulu. Kali ini udah berbeda skuad Indonesia. Thank you banget yang udah nonton konten gua. Ketemu lagi bersama gue Irwansyah di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.